Desa Sukamaju diselimuti keheningan yang mematikan. Warisan teror dari desa seberang yang kini sunyi tanpa penghuni. Namun kegelapan itu kini bersemayam di sini, dibawa oleh dua sosok buta yang dibalut kafan kusam, melompat dari rumah ke rumah setiap malam Jumat, mengulang satu bisikan parau yang menuntut, "Mana mata kami?" Malam itu, desa Sukamaju diselimuti keheningan yang tebal, bukan lagi keheningan damai seperti biasanya, melainkan keheningan yang membawa beban ketakutan. Ketakutan itu datang dari seberang sungai, dari desa Cindih yang kini dijuluki sebagai Desa Mati. Sudah 3 minggu tidak ada kabar sama sekali dari sana. Bahkan, regu pencari yang dikirim kepala desa Sukamaju kembali dengan wajah pucat pasi dan tanpa hasil. Mereka hanya menemukan rumah-rumah kosong, makanan membusuk di atas meja, dan yang paling mengerikan, hanya ada 1-2 jejak kaki yang seolah melompat-lompat tanpa ada jejak kaki normal manusia. Rudi, seorang pemuda yang dikenal pemberani dan paling rasional di Sukamaju, tidak bisa tidur. Pikirannya terusik oleh cerita-cerita yang dibawa oleh beberapa pengungsi desa Cindih yang berhasil menyeberang beberapa hari lalu, sebelum jembatan kayu penghubung ambruk misterius. Mereka hanya berjumlah 5 orang, semuanya dalam kondisi fisik yang sehat, namun mental mereka hancur. Mereka tidak bisa bicara, hanya bisa menangis dan berbisik terulang-ulang dengan nada ketakutan yang mencekik. Rudi mengingat dengan jelas saat ia membantu membopong seorang wanita tua. Wanita itu mencengkeram lengan Rudi erat-erat, matanya liar seperti melihat hantu di setiap sudut ruangan, dan bibirnya bergerak nyaris tanpa suara. Mereka datang, mereka meminta mata, mereka berdua. Malam itu, Rudi sedang berjaga di pos ronda bersama 3 tetangga. Api unggun mereka tidak mampu mengusir hawa dingin yang menusuk, seolah udara Sukamaju sendiri telah terinfeksi oleh aura desa Cindih. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika semua orang mulai mengantuk, datanglah suara itu. Bukan suara tangisan, bukan lolongan serigala, melainkan suara gesekan kain kasar yang berat diseret di atas tanah berbatu. Suara itu berasal dari arah timur, dari jalan setapak yang menghubungkan Sukamaju dengan desa Cindih melalui jalur hutan yang memutar, jalur yang tidak pernah dipakai warga biasa karena dianggap angker. "Kalian dengar itu?" bisik Rudi memegang erat parang di tangannya. Ketiga temannya mengangguk kaku. Salah satunya, Pak Yanto, seorang petani tua, bergidik, "Jangan-jangan itu sisa-sisa perampok yang menghajar desa Cindih?" Rudi menggeleng. Tidak ada perampok yang berjalan seperti itu. Itu suara seretan, bukan langkah. Suara seretan itu semakin mendekat, perlahan, menyeret, dan konsisten. Dalam bayangan rembulan yang sesekali tertutup awan, tiba-tiba di ujung jalan setapak, tampaklah 2 sosok putih, menjulang tinggi, dan bergerak dengan cara yang mustahil. Mereka melompat. Bukan lompatan ringan, melainkan gerakan terentak yang berat. Tubuh mereka terbungkus kain kafan yang kusam dan kotor, diikat di bagian kepala, pinggang, dan kaki. 2. Mereka kembar. Kepala kedua sosok itu miring ke samping, seolah sedang mencari sesuatu. Kain kafan di bagian wajah mereka sangat ketat, tetapi Rudi yakin di mana seharusnya ada mata, hanya ada lekukan gelap yang cekung, seperti telah dicongkel atau dihancurkan. Mereka tidak hanya satu, mereka adalah pocong kembar yang diceritakan oleh para pengungsi trauma. Jantung Rudi berdebar tak karuan, tapi ia memaksa dirinya berdiri tegak. Ia melihat kedua pocong itu berhenti tepat di batas kebun jagung milik kepala desa. Kemudian, secara bersamaan, mereka mengangkat tangan yang terikat, menunjuk ke arah desa, dan
mengeluarkan suara. Suara itu adalah kombinasi antara desisan napas yang berat dan bisikan yang mengerikan, seolah datang dari tenggorokan yang sudah lama tidak berfungsi. Mana? Mata. Kami. Suara itu menggema, bukan hanya terdengar, tapi terasa, menusuk gendang telinga dan menggetarkan tulang rusuk. Suara itu kembar, satu bernada lebih rendah, yang satu lagi sedikit melengking. Mereka mulai bergerak. Dua sosok putih itu melompat, melewati pagar kebun jagung, menuju rumah-rumah warga. Rudi dan rekan-rekannya di pos ronda hanya bisa tertegun, terpaku. Ketakutan itu terlalu besar untuk dilawan. Ini bukan perampok, ini adalah teror murni. Mereka melarikan diri ke dalam pos ronda, mengunci pintu triplek yang rapuh itu, dan berharap kedua pocong buta itu tidak melihat mereka. Namun, harapan itu sirna. Kedua pocong itu tidak butuh mata untuk tahu. Lompatan mereka berhenti tepat di depan pos ronda. Kain kafan mereka memantul lembut saat mereka berhenti. Kemudian, satu tangan yang gemetar, tangan yang dingin dan kotor, mengetuk pelan pintu kayu, persis di hadapan Rudi. Suara itu kembali, kali ini lebih dekat, lebih parau, dan lebih personal. Mana? Mata. Kami mau melihat. Rudi mencengkeram parangnya, hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tahu, malam ini, Desa Sukamaju telah resmi menjadi target berikutnya dari teror pocong kembar. Ia harus melakukan sesuatu, tapi apa? Kekuatan fisik tidak akan berguna melawan makhluk yang sudah mati dan penuh dendam ini. Sambil gemetar, Rudi berdoa dalam hati, berharap matahari segera terbit. Ia melihat ke celah dinding, dan ia bisa melihat siluet kedua sosok itu berdiri diam di depan pintu, seolah menunggu jawaban atas pertanyaan mereka yang mengerikan. Pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh siapapun di Desa Sukamaju. Itu adalah malam pertama dari teror yang mengubah segalanya. Setelah malam pertama yang mencekam, Desa Sukamaju memasuki fase panik total. Kepala desa, seorang pria paruhbaya bernama Pak Danu, terlihat impoten. Rapat darurat yang diadakan keesokan harinya hanya menghasilkan tangisan histeris dari ibu-ibu dan teriakan marah dari para bapak yang menuntut perlindungan. Semua orang tahu teror ini berbeda dari pencurian ternak atau gangguan klinik biasa. Ini adalah teror yang menuntut sesuatu yang mustahil, mata. Kisah dari desa Cindi yang awalnya hanya desas-desus kini terasa nyata. Para pengungsi trauma dari sana yang hanya bisa berbisik kini dipahami. Mereka adalah saksi bisu teror pocong kembar yang kini berpindah domain. Pocong kembar yang kini kita kenal sebagai PK tidak hanya menampakkan diri, mereka berinteraksi secara personal dan teror mereka menargetkan rumah per rumah setiap malam tanpa absen. Rudi yang masih trauma dengan kejadian di pos ronda mengambil inisiatif. Bersama kepala desa, ia memutuskan untuk mengatur jadwal ronda yang lebih terstruktur dan menyalakan obor di setiap persimpangan jalan. Sebuah upaya simbolis untuk mengusir kegelapan. Walau ia tahu cahaya obor tidak akan menembus kegelapan mata yang hilang. Malam kedua, teror itu menjadi lebih personal dan brutal. Rudi dan beberapa pemuda lain memutuskan untuk berjaga di menara air, lokasi yang tinggi untuk memantau pergerakan PK. Sekitar pukul 11 malam, mereka melihatnya. Dua sosok putih itu melompat dari arah hutan perbatasan dengan ritme yang teratur dan menakutkan, seperti dua bayangan yang saling terhubung. Mereka langsung menuju ke pemukiman padat penduduk. PK pertama yang memiliki ikatan kain kafan lebih tebal di kepala berhenti di depan rumah Mbah Sari, seorang janda tua. PK kedua
dengan ikatan yang sedikit longgar menuju ke rumah tetangga Mbah Sari, rumah Pak Yanto yang semalam bersama Rudi di pos ronda. Itu adalah teror yang terencana, teror kembar memecah fokus warga. Rudi menyaksikan adegan itu melalui teropong tua milik ayahnya. PK pertama tidak mengetuk. Ia berdiri tegak di depan jendela kamar Mbah Sari yang berjeruji besi tipis. Dengan kekuatan yang tidak manusiawi, tangan PK itu mencengkeram jeruji, menariknya hingga bengkok. Kemudian, wajah kain kafan itu mendekat ke celah dan Rudi jelas mendengar suara parau yang menyakitkan. "Buka jendela, mana mata kami." Di saat yang sama, di rumah Pak Yanto, PK kedua terlihat lebih agresif. Ia menggedor pintu kayu tua itu dengan kepalan tangan. Suara berdebumnya memecah keheningan malam. Pak Yanto yang bersembunyi di bawah tempat tidur bersama istri dan anaknya hanya bisa menahan napas. Suara PK kedua terdengar lebih melengking, penuh amarah. "Beri kami mata." Rudi dan teman-temannya di menara air ingin turun, tapi kaki mereka seolah terpaku. Mereka tahu, turun berarti berhadapan langsung dengan dua makhluk yang haus dendam. Mereka hanya bisa menonton. Tiba-tiba, di rumah Mbah Sari terdengar jeritan pendek yang langsung terpotong. PK pertama menghilang dari jendela, melompat ke belakang rumah, lalu melompat lagi, seolah membawa sesuatu. Di saat yang sama, PK kedua mendobrak paksa pintu rumah Pak Yanto, menciptakan suara retakan kayu yang memilukan. Rudi turun dari menara air tanpa berpikir panjang. Ia berlari sekuat tenaga ke arah rumah Mbah Sari. Sesampainya di sana, ia menemukan Mbah Sari tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Jendela bengkok, dan yang paling membuat Rudi muntah, di lantai teras ia menemukan segumpal kain kafan kotor yang tertinggal, dan di atasnya ada sepasang mata palsu boneka kayu milik Mbah Sari. PK telah mengambilnya, mungkin mengira itu adalah mata yang mereka cari. Di rumah Pak Yanto, situasinya lebih parah. Pak Yanto berhasil melarikan diri ke rumah Rudi bersama keluarganya, tapi ia terluka. Saat PK kedua mendobrak, Pak Yanto secara refleks melemparkan lampu minyak. Api segera menyambar, dan PK itu yang jelas tidak takut pada api, mengamuk di dalam rumah, merusak perabotan, mencari Pak Yanto. PK itu menyadari buruannya lepas. Ia berdiri di tengah kobaran api, tubuhnya sedikit gosong, tapi tidak terbakar, dan mengeluarkan suara raungan frustrasi. Tidak ada mata, hanya kosong. PK kedua kemudian melompat keluar, bergabung dengan PK pertama di jalan desa. Dua sosok itu kini berhenti di tengah jalan. Wajah mereka yang tertutup kafan seolah menatap Rudi. Mereka melompat kembali ke arah hutan perbatasan. Teror malam kedua berakhir dengan dua rumah rusak, satu orang pingsan, dan ketakutan yang semakin dalam. Rudi menyadari satu hal krusial. Kedua pocong ini memang buta. Mereka tidak bisa membedakan mata boneka dengan mata manusia, tapi indera mereka yang lain, mungkin penciuman, mungkin indera keenam, sangat tajam. Mereka mencari mata, dan teror mereka akan berlanjut sampai mereka merasa menemukannya atau sampai mereka dihentikan. Malam kedua ini adalah bukti bahwa pertahanan fisik dan persembunyian hanyalah penundaan bagi kematian dan kegilaan yang tak terhindarkan. Rudi hanya bisa menatap bayangan kedua PK yang menghilang di balik kegelapan hutan, menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan sebuah kegilaan yang lahir dari kesedihan dan dendam yang tak terbayangkan. Setelah 2 malam teror yang mematikan, warga Sukamaju mulai mengorganisir diri, bukan lagi untuk melawan, melainkan untuk mencari akar masalah. Rudi menjadi pemimpin informal dari kelompok kecil yang terdiri dari pemuda pemberani. Mereka sepakat bahwa mengusir PK tidak mungkin dilakukan tanpa memahami
mengapa pocong kembar itu memilih desa Sukamaju sebagai target baru setelah desa Cindih menjadi desa mati. Mereka perlu mencari tahu sejarah kelam kakak beradik itu. Mereka mulai dari para sesepuh. Di antara mereka ada kakek Suro, seorang tukang kebun tua yang dikenal memiliki ingatan yang tajam tentang mitos dan legenda lokal. Rudi mendatangi kakek Suro di gubuknya yang terpencil. Kakek Suro bercerita bahwa desa Cindih dahulunya bukanlah desa yang makmur. Desa itu dulunya adalah pos peristirahatan bagi para penambang dan pedagang ilegal, tempat yang penuh kekejaman dan jauh dari hukum agama. Kakek Suro teringat sebuah kisah lama, sekitar 20 tahun silam, tentang dua anak muda, adik dan kakak, yang tinggal di pondok kecil di perbatasan Cindih. Mereka adalah yatim piatu, polos, dan sangat taat. Suatu malam, sekelompok perampok yang baru saja merampas harta karun dari gudang penambang bersembunyi di hutan dekat pondok mereka. Kedua anak itu tanpa sengaja melihat wajah para perampok. Perampok itu kejam, "Nak Rudi," bisik kakek Suro, suaranya bergetar. Mereka tidak hanya membunuh untuk membungkam, tapi mereka melakukannya dengan cara yang keji. Untuk memastikan arwah kedua anak itu tidak bisa menuntut balas, mereka melakukan ritual setan. Ritual setan yang dimaksud kakek Suro adalah pencungkilan mata. Keyakinan sesat itu adalah, tanpa mata, arwah tidak akan bisa melihat jalan pulang ke rumah, apalagi wajah pembunuhnya, sehingga dendamnya akan buta dan tersesat. Kedua anak itu kemudian dikuburkan tanpa dimandikan, tanpa disalatkan, dan tanpa nisan, hanya ditutup gundukan tanah di tempat yang mereka yakini tidak akan pernah ditemukan. Mereka ingin arwahnya tersesat, tapi yang terjadi adalah arwah itu kembali, tapi kembali dengan penuh amarah. Mereka tidak butuh mata untuk merasakan ketidakadilan, kata kakek Suro. Petunjuk kakek Suro mengarah pada lokasi makam. Ia memberikan Rudi sebuah sketsa kasar yang ia gambar di atas daun lontar tua. Sketsa itu menunjukkan 3 pohon beringin yang tumbuh dalam formasi segitiga di hutan perbatasan, diapit oleh 2 sungai kecil. Ia meyakini di tengah segitiga itu terdapat gundukan makam tak bernama, hutan perbatasan. Itu adalah tempat yang sama di mana pocong kembar selalu muncul sebelum memasuki Sukamaju. Rudi dan 2 pemuda, Jaka dan Bima, memutuskan untuk pergi ke hutan perbatasan saat siang hari. Mereka tahu malam adalah domain PK dan siang adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mencari. Mereka membawa peralatan seadanya, cangkul, senter, dan bekal air. Perjalanan ke hutan perbatasan adalah perjalanan yang penuh ketegangan. Hutan itu gelap, bahkan di siang hari ditutupi oleh kanopi tebal pepohonan. Mereka mengikuti sketsa kakek Suro. Setelah berjam-jam mendaki, mereka akhirnya menemukan formasi 3 pohon beringin yang menjulang, akarnya melilit tanah seperti tangan raksasa. Di tengah formasi itu, mereka menemukan sebuah lahan kecil yang ditutupi oleh semak belukar yang lebih tinggi dan lebih kering daripada area sekitarnya. Saat Jaka membersihkan semak-semak itu dengan parangnya, terungkaplah 2 gundukan tanah yang nyaris rata dengan permukaan, diposisikan berdekatan, persis seperti makam kembar. Tidak ada nisan, tidak ada bunga, hanya tanah yang padat dan terasa dingin. "Ini dia," bisik Rudi, merasakan merinding di punggungnya. Ini adalah makam kakak beradik itu. Bima mengambil cangkul dan mulai menggali. Tanah di situ aneh, sangat liat, seolah telah ditekan oleh beban yang sangat berat selama bertahun-tahun. Saat ia menggali sekitar 1 meter, cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Jaka dan Rudi segera membantu. Mereka menyingkirkan tanah dengan tangan. Apa yang mereka temukan
bukanlah tulang atau sisa pakaian, melainkan kain kafan yang robek, kusam, dan hitam. Kain itu jelas adalah bagian dari kafan yang membungkus jenazah, dan saat mereka menariknya sedikit, bau busuk yang menyengat, bau kematian yang sudah lama terpendam, langsung menyeruak. Bau itu begitu pekat hingga membuat mereka ingin muntah. Di balik kain kafan yang robek itu, mereka melihat sedikit gambaran. Tidak ada wajah, tapi mereka bisa melihat bentuk kepala yang miring dan tulang selangka yang nyaris utuh. Dan yang paling menakutkan, di samping galian itu tergeletak dua buah benda kecil, bulat dan keras. Rudy mengambilnya dengan sarung tangan. Itu adalah dua buah kelereng yang sudah kusam, seolah-olah diletakkan di situ sebagai pengganti sesuatu yang hilang. Itu adalah petunjuk keji. Perampok itu menutupi kekejaman mereka dengan meninggalkan kelereng sebagai mata yang buta. Mereka telah menemukan makam yang dicari, dan mereka telah mengonfirmasi bahwa cerita kakek Suro benar. Ini adalah kuburan yang tidak syar'i, kuburan yang penuh dendam. Mereka buru-buru menimbun kembali galian itu, menyadari bahwa mereka tidak boleh mengganggu jenazah itu lebih jauh tanpa bantuan spiritual yang benar. Mereka harus meninggalkan tempat itu segera, karena saat matahari mulai terbenam, hutan perbatasan akan menjadi gerbang neraka bagi mereka. Saat mereka berjalan kembali, Rudy memegang erat kelereng kusam itu, benda mati yang menyimpan kisah tragis pocong kembar. Ia tahu langkah selanjutnya adalah mencari penolong yang tepat. Penemuan makam dan kelereng di hutan perbatasan adalah titik balik. Rudy membawa kelereng dan robekan kain kafan kepada kepala desa dan beberapa sesepuh. Semua kini percaya bahwa teror pocong kembar, PK, bukan sekadar cerita tahayul, melainkan manifestasi nyata dari dendam yang terpendam. Mereka adalah korban kejahatan yang dikubur secara tidak terhormat, dan kini mereka menuntut balas atas hilangnya martabat dan, yang paling utama, hilangnya penglihatan mereka. Melalui upaya kepala desa yang menghubungi jaringan lama, ditemukanlah satu-satunya catatan yang agak resmi mengenai peristiwa di desa Cindih 20 tahun lalu di arsip kepolisian kota kecamatan terdekat. Catatan itu mengonfirmasi adanya kasus pembantaian dan perampokan besar-besaran di sebuah pos penambangan, di mana dua saksi kunci yang disebut sebagai adik kakak di pondok terpencil menghilang secara misterius. Nama mereka Fahri, si kakak, dan Farida, si adik. Fahri berusia sekitar 17 tahun dan Farida 15 tahun. Keduanya dikenal sangat religius dan hidup mandiri setelah orang tua mereka meninggal. Mereka berdua sering membantu warga Cindih yang kesulitan. Malam pembantaian, sekelompok perampok yang dipimpin oleh seseorang yang terkenal brutal bernama Bajing Hitam baru saja mencuri emas dari pos penambangan. Mereka melarikan diri melalui hutan. Karena kelelahan, mereka beristirahat di dekat pondok Fahri dan Farida. Malam itu, Farida terbangun untuk mengambil air. Ia melihat Bajing Hitam dan anak buahnya sedang menghitung hasil curian. Saat Bajing Hitam menyadari kehadirannya, ia segera menangkap Farida. Fahri, yang mendengar adiknya menjerit, keluar dan mencoba melawan. Fahri adalah pemuda yang kuat, tapi ia hanya seorang diri melawan 7 perampok bersenjata tajam. Bajing Hitam yang paranoid dengan tuntutan balas dendam di masa depan mengambil keputusan keji. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh keduanya. Namun, ia ingin kematian mereka menjadi pelajaran. Ia mengambil pisau kecil dan di hadapan adiknya yang meronta, mencungkil kedua mata Fahri terlebih dahulu. Ia ingin Fahri mati
dalam kegelapan dan keputusasaan. Setelah Fahri tewas, bajing hitam menghadap Farida. Rasa takut Farida jauh lebih besar daripada rasa sakit fisik. Bajing hitam melakukan hal yang sama padanya, mencungkil kedua bola mata Farida sebagai simbol penguburan rahasia. Ia ingin memastikan kedua korban tidak akan pernah bisa bersaksi di dunia spiritual atau melihat jalan menuju surga. Kedua jenazah itu kemudian dibungkus dengan kain seadanya, dikubur cepat-cepat di lokasi yang kini dikenal sebagai hutan perbatasan tanpa ada satupun ritual Islamiah. Kain kafan mereka tidak sesuai syariat dan kondisi jenazah mereka saat dikubur dalam keadaan najis dan berlumuran darah. Tragedi ini menjelaskan segalanya. Dendam pocong kembar bukan hanya karena pembunuhan, tapi karena penghinaan terakhir terhadap jasad mereka dan pemutusan paksa dari hak mereka untuk melihat, baik di dunia maupun di akhirat. Rasa sakit mereka bermanifestasi dalam teriakan yang konsisten, "Mana mata kami?" Sebuah tuntutan yang secara harfiah mencerminkan kekejian yang mereka alami. Rudi, yang membaca ulang catatan dan mendengarkan kesaksian ini, merasa sakit di hatinya. Mereka bukan hantu jahat, tapi arwah korban yang disiksa. Ini membuat teror mereka menjadi lebih mengerikan dan sulit diatasi. Mereka buta, tersesat, dan dipenuhi amarah. Mereka tidak akan berhenti sebelum jenazah mereka dimuliakan atau sebelum mereka menemukan sepasang mata untuk melihat. Kepala desa dan Rudi menyadari mereka tidak bisa mengatasi ini sendirian. Warga Sukamaju sudah terlalu banyak yang jatuh sakit, trauma, bahkan ada beberapa yang mulai mencungkil mata boneka atau hewan ternak mereka sendiri karena takut berharap pocong kembar akan mengambil itu sebagai ganti. Desa Sukamaju berada di ambang kegilaan kolektif, seperti yang terjadi di Desa Cindih. Satu-satunya harapan adalah seseorang dengan kekuatan spiritual yang mampu menenangkan dan menyempurnakan ruh yang tersiksa ini. Rudi mengusulkan untuk mencari bantuan spiritual yang paling mumpuni. Berdasarkan rekomendasi dari arsip yang sama, mereka menemukan nama seorang ulama yang sangat dihormati dan disegani di Jawa Barat, yang dikenal karena kemampuannya dalam menangani kasus-kasus gaib yang kompleks dan syarat dendam. Kiai Hasan, pemimpin pondok pesantren Nurul Iman di kota kabupaten. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala desa, Rudi memutuskan untuk melakukan perjalanan yang berbahaya ke kota. Ia membawa serta robekan kafan dan kelereng kusam itu sebagai bukti fisik dari tragedi Fahri dan Farida. Ia harus pergi malam itu juga. Rudi berjalan menuju batas desa, menuju jalan raya. Ia menoleh ke arah hutan. Meskipun siang hari, ia merasakan sepasang mata yang tak terlihat sedang mengawasi, seolah pocong kembar itu tahu bahwa ia sedang membawa kunci menuju kedamaian mereka. Rudi tahu, jika Kiai Hasan gagal, Desa Sukamaju akan menyusul nasib Desa Cindih. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Perjalanan Rudi ke kota kabupaten memakan waktu 2 hari penuh, namun usahanya membuahkan hasil. Ia berhasil bertemu dengan Kiai Hasan, seorang pria paruhbaya yang tenang, berwibawa, dan memancarkan aura kedamaian yang mendalam. Kiai Hasan mendengarkan cerita Rudi dengan saksama, mengamati kelereng kusam dan robikan kain kafan yang dibawa Rudi. "Ini bukan sekadar gangguan, Nak Rudi," ujar Kiai Hasan. Matanya yang teduh menatap tajam ke arah kain kafan itu. "Ini adalah jeritan pilu dari 2 jiwa yang terperangkap dalam dendam yang buta dan ketidakadilan yang luar biasa. Mereka tidak ingin menyakiti, mereka hanya ingin dilihat dan dimuliakan. Tapi cara mereka mencari mata telah menimbulkan bencana." Kiai Hasan setuju untuk segera mendatangi Desa Sukamaju.
Ia membawa serta 2 orang santri seniornya yang dikenal kuat dalam ruqyah dan doa perlindungan. Kedatangan Kiai Hasan ke desa Sukamaju membawa secercah harapan. Warga desa menyambutnya dengan rasa lega yang campur aduk dengan rasa takut. Kiai Hasan tidak membuang waktu. Malam itu, ia meminta Rudi untuk mengumpulkan semua warga di balai desa. Ia memulai dengan ceramah singkat tentang keimanan dan kesabaran, lalu ia memimpin doa bersama. Dalam doa itu, Rudi merasakan hawa panas yang aneh di sekitarnya, seolah udara dingin desa Sukamaju sedang dipaksa mundur oleh energi spiritual. Kiai Hasan kemudian memilih rumah kosong milik Pak Yanto yang terbakar untuk dijadikan pusat perlindungan dan tempatnya beristirahat. Ia dan para santrinya mulai menempelkan rajah dan tulisan doa pada setiap ambang pintu dan jendela. Ia juga meminta warga untuk menyediakan air bersih dari 7 sumur berbeda. Sekitar pukul 12 malam, Kiai Hasan sedang sendirian di dalam rumah Pak Yanto yang gelap, membaca wirid di sudut ruangan. Ia merasakan aura dingin yang menusuk. Aura itu jauh lebih pekat dan agresif daripada yang ia rasakan sebelumnya. Itu adalah respon pocong kembar terhadap kehadiran spiritual yang kuat di desa mereka. Tiba-tiba, suara gesekan kain kasar terdengar lagi, namun kali ini bukan dari luar, melainkan dari atap rumah. 2 suara gedebuk keras menandakan mereka telah mendarat di atas genteng. Rumah itu bergetar. PK pertama mulai menggaruk-garuk atap. Suaranya seperti kuku panjang yang mencengkeram genteng, persis di atas kepala Kiai Hasan. PK kedua, lebih liar, mulai melompat-lompat di atap, seolah ingin merubuhkan rumah itu. Debu dan remah-remah genteng jatuh ke lantai. Kiai Hasan tetap tenang. Ia mengambil kendi air yang telah ia doakan dan mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dengan suara yang lantang dan jelas. Ayat-ayat itu seperti cambuk api di udara. Saat ayat suci itu menggema, pocong kembar di atas atap bereaksi dengan amarah yang luar biasa. Raungan mereka kali ini bukan lagi sekadar bisikan, melainkan lolongan yang terdengar seperti gabungan suara sakit dan marah. Dia, bawa, cahaya, kembali, mata, kami. Teriak mereka bersamaan, suara yang satu melengking tajam dan yang satunya bergetar dalam. PK pertama melompat ke bawah, mendarat di halaman. Ia berdiri tegak dan mulai menggedor dinding kayu rumah dengan kedua tangannya yang terikat. Dinding itu retak. PK kedua melompat ke jendela. Tangan kafannya berusaha merobek rajah yang ditempel Kiai Hasan. Begitu tangannya menyentuh kertas bertuliskan doa itu, terdengar suara desisan seperti air yang menetes di atas besi panas. Kiai Hasan berdiri, wajahnya menunjukkan ketegasan, bukan ketakutan. Ia berjalan ke pintu depan, membuka sedikit celah. Di luar, PK pertama mundur selangkah, seolah terkejut dengan keberanian Kiai Hasan. Kiai Hasan berbicara dengan tenang, tapi penuh wibawa. Wahai arwah Fahri dan Farida, aku datang bukan untuk mengusirmu, tapi untuk memuliakan jasadmu. Kalian adalah korban. Dendammu hanya akan menyiksa kalian sendiri. Izinkan aku menyempurnakan jasad kalian agar kalian bisa beristirahat dengan damai. PK pertama dan kedua berputar-putar di depan pintu, seolah bingung. Teriakan mereka semakin keras, tapi kini diselingi dengan suara tangisan, tangisan kesedihan yang tak tertahankan. Ini adalah titik di mana Kiai Hasan yakin mereka memang bukan setan murni, melainkan arwah manusia yang tersiksa. Namun, amarah mereka lebih kuat daripada kesedihan. Tiba-tiba, mereka berdua melompat tinggi ke udara. Rudi, yang diam-diam memantau dari kejauhan, melihat bayangan kedua pocong itu melompat melewati rumah Pak Yanto dan mendarat di batas desa. Mereka mengirimkan pesan. Mereka akan kembali dan mereka tidak akan berhenti sampai Kiai Hasan pergi.
atau sampai mereka mendapatkan apa yang mereka tuntut. Kiai Hasan menutup pintu, menghela napas. Ia tahu konfrontasi malam ini hanyalah pemanasan. Pocong kembar sangat kuat dan didorong oleh dendam yang sudah 2 dekade. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada api dan tidak mudah tunduk pada doa. Kiai Hasan kini tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak boleh menunggu. Ia harus langsung ke akar masalahnya, ke tempat di mana mereka dibaringkan secara tidak terhormat. Ia harus mendatangi makam di hutan perbatasan. Ia memanggil Rudi dan santrinya, dan ia meminta mereka bersiap, karena malam berikutnya, pada malam Jumat Kliwon, mereka akan berperang melawan dendam buta. Kiai Hasan memilih malam Jumat Kliwon, malam yang dipercaya sebagai puncak pertemuan antara dunia nyata dan dunia gaib, sebagai waktu untuk konfrontasi terakhir. Ia beralasan, pada malam ini, energi PK akan berada pada puncaknya, yang berarti upaya spiritual untuk menenangkan mereka juga akan memiliki dampak terbesar. Rudi dan 4 pemuda pemberani lainnya, termasuk Jaka dan Bima, bersedia menemani Kiai Hasan. Persiapan dilakukan dengan sangat teliti. Kiai Hasan menyiapkan ramuan air dari 7 sumur yang dicampur dengan tanah kuburan yang telah disucikan, serta 1 liter minyak wangi non-alkohol murni. Ia juga meminta para pemuda untuk membawa cangkul dan obor besar, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai alat untuk melaksanakan ritual terakhir, menyempurnakan jasad Fahri dan Farida. Tepat pukul 10 malam, tim kecil itu berangkat menuju hutan perbatasan. Kiai Hasan berjalan di depan, membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan namun stabil. Di tangannya, ia memegang tasbih dan sebotol air doa. Rudi membawa obor besar. Begitu mereka memasuki perbatasan hutan, suasananya berubah drastis. Kabut tebal turun tiba-tiba, dinginnya mencekik. Di antara pepohonan, mereka mulai mendengar suara bisikan. Bukan bisikan, "Mana mata kami?" melainkan bisikan nama Kiai Hasan, seolah mereka tahu siapa yang datang untuk mengganggu istirahat dendam mereka. Ketika mereka mendekati 3 pohon beringin yang menandai lokasi makam, kabut itu semakin pekat. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon, 2 sosok putih melompat keluar, secepat kilat. Pocong kembar kini tidak lagi bergerak lambat. Mereka melompat mengelilingi Kiai Hasan dan rombongan Rudi dalam formasi spiral yang menakutkan. Mereka mengeluarkan suara geraman dan raungan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan mereka sebelumnya. Ini adalah perlawanan total. PK pertama menerjang Bima, mencoba untuk membenturkan tubuhnya yang keras ke Bima. Kiai Hasan dengan sigap melemparkan segenggam tanah suci ke arah PK itu. Tanah itu meledak dalam asap tipis saat menyentuh kafan, dan PK pertama menjerit kesakitan, terlempar mundur. Sementara itu, PK kedua menyerang Kiai Hasan. Sosok buta itu melompat tepat di depan Kiai Hasan. Wajah kain kafannya hanya berjarak beberapa inci. Kiai Hasan dengan cepat menyiramkan air doa dari botolnya ke wajah PK kedua. Air itu bereaksi seperti asam keras. Kain kafan di wajah PK kedua mulai mendesis dan menipis, memperlihatkan sedikit bagian wajah yang tersembunyi. Rudi dan yang lain terkejut melihat apa yang ada di baliknya. Kulit yang kering dan tulang-tulang wajah yang cekung, dan di mana seharusnya ada mata, hanya ada lubang gelap dan kotor. PK kedua menjerit, menahan rasa sakit. Ia mengayunkan tangan terikatnya dengan membabi buta, tapi Kiai Hasan berhasil menghindar. "Farida, Fahri, tenanglah," teriak Kiai Hasan. "Kami datang untuk memuliakan kalian." Teriakan Kiai Hasan tidak menghentikan mereka. PK pertama dan kedua kini bergerak serentak seperti penari maut yang tersinkronisasi. Mereka melompat tinggi,
lalu jatuh bersamaan tepat di atas gundukan makam mereka, seolah ingin melindungi kuburan mereka dari upaya penyempurnaan. Gali, sekarang perintah Kiai Hasan pada Rudi dan yang lain. Jaka dan Bima segera mulai menggali gundukan makam. Tanah itu terasa sangat panas, seolah di bawahnya ada bara api. Sementara mereka menggali, PK kembar melompat turun dari gundukan dan mulai menyerang mereka dengan ganas, menggaruk dan memukul dengan tangan terikat mereka. Rudi dan dua pemuda lain harus menahan PK kembar. Rudi menggunakan obor besarnya untuk menciptakan dinding api, berharap api akan menghalangi mereka. Pocong itu memang tidak takut api, tapi mereka seolah enggan menembus kobaran api yang membatasi. Di tengah kekacauan, Kiai Hasan mendekat ke galian. Ia melihat kain kafan kusam yang kini terbuka lagi. Ia mengambil minyak wangi murni dan menuangkannya ke atas galian, mengucapkan doa-doa pemuliaan jenazah. Saat minyak wangi itu meresap ke dalam tanah, pocong kembar tiba-tiba berhenti melawan. Mereka berdiri kaku di luar batas api, tubuh mereka bergetar hebat. Mereka tidak berteriak marah, melainkan berteriak dalam keputusasaan yang pilu. Mata kami kembali, ambil, kembalikan. Itu adalah teriakan terakhir mereka, teriakan yang penuh ratapan. Kiai Hasan tahu ia telah mencapai inti dendam mereka. Ia segera mengambil air suci dan menyiramkannya ke seluruh galian, diikuti dengan penaburan bunga dan pembacaan syahadat. Saat syahadat dibacakan, kain kafan PK kembar mulai bersinar redup. Tubuh mereka yang terentak mendadak lunglai, dan secara perlahan mereka jatuh ke tanah, persis di tempat mereka berdiri. Kain kafan mereka memudar, seolah tubuh mereka yang rapuh itu akhirnya kembali menyatu dengan tanah, dan dendam mereka akhirnya terlepas. Keheningan kembali, kabut perlahan menghilang. Malam Jumat Kliwon itu berakhir, bukan dengan kemenangan, tapi dengan damai yang diperoleh melalui pemuliaan. Kiai Hasan kelelahan namun puas menatap ke arah galian yang kini telah ditutup kembali dan ditandai dengan batu sederhana sebagai nisan pertama Fahri dan Farida. Peperangan telah usai. Fajar menyingsing di desa Sukamaju, membawa serta udara yang terasa lebih ringan, seolah beban berat yang menindih desa itu selama berminggu-minggu telah terangkat. Berita tentang keberhasilan Kiai Hasan dan tim Rudi segera menyebar. Warga desa menangis lega, bersyukur, dan mulai membereskan sisa-sisa kerusakan akibat teror yang mengerikan itu. Kiai Hasan tinggal selama 3 hari berikutnya. Ia memimpin upacara selamatan kecil-kecilan di balai desa, menceritakan kisah tragis Fahri dan Farida, PK kembar, dan menjelaskan bahwa teror itu adalah jeritan arwah yang mencari keadilan dan martabat. Ia menekankan bahwa mereka adalah korban dan dendam mereka kini telah diredam dengan penyempurnaan jenazah mereka sesuai ajaran agama. Kiai Hasan menanam pohon kecil di atas makam Fahri dan Farida sebagai simbol kehidupan baru dan pengampunan. Dendam telah berakhir, tapi ingatan akan penderitaan mereka akan tetap ada, kata Kiai Hasan kepada seluruh warga. Kalian kini harus hidup dalam damai, tapi jangan pernah lupakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap jasad suci dapat menciptakan penderitaan yang melampaui kematian itu sendiri. Setelah memberikan wejangan, Kiai Hasan dan para santrinya kembali ke pondok pesantren mereka, meninggalkan desa Sukamaju dalam kondisi tenang, tapi berubah. Warga desa menjadi lebih religius, lebih menghargai ritual pemakaman, dan yang paling penting, lebih menghargai satu sama lain. Trauma itu tidak hilang, tapi kini mereka tahu cara menghadapinya. Rudi, yang kini dihormati sebagai pahlawan, duduk di pos ronda yang baru diperbaiki.
seminggu setelah Kiai Hasan pergi. Ia tidak lagi berjaga karena takut, melainkan karena tanggung jawab. Desa Sukamaju telah kembali normal. Suara tawa anak-anak terdengar lagi di siang hari dan lampu-lampu rumah menyala hingga larut malam tanpa kekhawatiran. Namun, Rudi tidak bisa sepenuhnya mengabaikan rasa dingin yang terkadang muncul tiba-tiba. Ia berjalan menyusuri jalan desa. Ia tahu, meskipun dendam pocong kembar sudah diredam, kehadiran mereka telah menjadi bagian dari sejarah dan aura desa Sukamaju. Tiba-tiba, saat ia berjalan melintasi kebun jagung yang menjadi lokasi penampakan pertama, Rudi merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke arah hutan perbatasan. Rembulan malam itu bersinar terang, menciptakan bayangan yang tajam. Di kejauhan, tepat di tepi batas hutan, Rudi melihatnya. Dua bayangan putih samar, tipis, nyaris transparan, berdiri tegak di antara pepohonan. Mereka tidak melompat, tidak berteriak, dan tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di sana, diam. Dua sosok yang kini tidak lagi memancarkan kemarahan, tapi lebih pada kesepian dan kehampaan. Rudi menatap mereka tanpa rasa takut, hanya dengan rasa iba yang mendalam. Ia tahu itu adalah Fahri dan Farida, pocong kembar yang tidak sepenuhnya pergi. Mereka kini adalah penjaga perbatasan, pengingat abadi akan tragedi yang mereka alami. Rudi menghela napas panjang. Ia mengangguk pelan ke arah bayangan itu, seolah memberi penghormatan kepada mereka dan melanjutkan jalannya. Ia tahu desa Sukamaju telah aman, tetapi kedamaian itu adalah damai yang sementara. Terkadang, ketika malam terlalu larut, warga Sukamaju masih sesekali mendengar gesekan kain kafan yang pelan, nyaris tak terdengar dari arah hutan. Mereka tidak lagi takut, mereka hanya bergidik, menyadari bahwa kisah pocong kembar ini adalah kisah nyata tentang konsekuensi dari kekejaman manusia. Sebuah kisah yang terbukti telah menghancurkan satu desa, Cindih, dan hampir menghancurkan desa lainnya, Sukamaju. Kisah ini berakhir, namun di pelosok desa-desa terpencil di Indonesia, banyak kisah serupa yang lahir dari tragedi, kuburan tanpa nisan, dan dendam yang buta. Kisah pocong kembar menjadi legenda di Sukamaju, sebuah peringatan abadi bahwa dunia kita dengan segala kedamaiannya selalu bersebelahan dengan dunia lain yang terkadang hanya berjarak sebatang pohon dan dua gundukan tanah di hutan perbatasan. Dan mereka, Fahri dan Farida, si pocong kembar, masih terlihat di sana, mengawasi, selamanya buta, selamanya menunggu dalam keheningan yang mencekam. Desa Sukamaju kini tenang, namun kedamaian itu hanyalah selimut tipis di atas kuburan yang tak bernama. Ingatlah, dendam sejati tidak pernah mati, ia hanya beristirahat. Setiap kali bulan purnama bersinar di hutan perbatasan, mereka berdua masih terlihat. Dua bayangan putih yang diam, buta, dan abadi. Mereka menunggu, mereka mengawasi. Karena di dunia ini, terkadang keadilan spiritual tidak datang sepenuhnya, dan kisah tragis pocong kembar akan selalu menjadi pengingat bahwa kejahatan paling keji akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di antara kita.